Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka ittabi'u ikutilah oleh kalian ma apa-apa anzalallahu yang telah diturunkan Allah. Qalu maka mereka menjawab bal tidak, akan tetapi nattabi'u kami akan mengikuti atau kami hanya mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Orang-orang Saisua namanya kalau bahasa Jawa. Awalau kana aba'uhum, apakah mereka akan mengikuti juga la yaqiluna syai'a wala yahtadun, meskipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat hidayah atau petunjuk. Wa masalul lazina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir, kama salil lazi yan'iku bima la yasma'u, yaitu seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar, illa kecuali si binatang tadi du'aan wanidaan, mendengar panggilan dan juga seruan saja. Summun mereka tuli, bukmun mereka bisu, umyun dan buta. Fahum maka oleh sebab itu mereka la yaqilun tidak berakal, la yaqilun tidak mengerti, la yaqilun tidak memahami. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada kaitan hubungan dengan sebelumnya tentang mereka ada yang musyrik. Mereka ada yang membantah, mereka ada yang menyembah selain Allah. Ayat ini tradisi. Nah, ini tradisi. Apa tradisi mereka? Mengikuti
ya, mengikuti apa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh nenek moyang dulu-dulunya. Dan ayat ini ada asbabun nuzul, sebab turun. Dalam suatu riwayat di mana dari jalur Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Abu Muhammad, Ikrimah, Sa'id, dan Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Tidak dipaksa, cuma diajak saja. Ya. Masuk Islamlah, dan orang yang sudah Islam kafah. Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah kami tetap akan mengikuti agama, kebiasaan, adat istiadat nenek moyang kami. Itu kata mereka. Kata mereka. Maka dengan jawaban mereka, dengan ungkapan mereka, Allah menurunkan ayat ini, di mana juga Allah membuat suatu perumpamaan tentang mereka itu seperti apa juga yang disebutkan di dalam surah An-Nahl. Mirip, ya. Dengan pertanyaan tadi dijawab oleh orang kafir, oh kami tidak. Kata orang musyrik, kami tidak. Kata orang Yahudi, kami tidak akan yang memeluk agama kamu, hai Muhammad, tetapi kebiasaan, agama, dan juga apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu yang akan kami ikuti. Turunlah ayat ini, ya. Turunlah ayat ini, wa iza qila lahumut tabi'u ma. Selanjutnya panjang. Di sini digambarkan ya, apa yang mereka ikuti itu, mohon maaf, tidak memahami, tidak dapat hidayah. Makanya dalam tafsirannya, ketika Allah berfirman, apabila dikatakan kepada orang-orang kafir yang musyrik itu, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan tinggalkan kesesatan dan kebodohan yang kalian lakukan itu, maka jawaban mereka ya adalah menjawab pertanyaan tersebut. Tidak, tetapi kami akan mengikuti dan hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang. Ayat ini mengingatkan kita. Ini bukan saja terjadi pada masa Rasulullah, tapi bisa terjadi pada umat Rasulullah. Betul atau tidak? Coba. Lihat adonan masih sholat sampai puluh. Cari dalilnya. Itu ya. Cari yang masih masuk ke kolong keranda. Itu contoh ya. Contoh. Itu tradisi. Masih ada enggak keyakinan kepada bintang-bintang? Karena di kita siswa ada di TTS atau di koran-koran, ya, kalau lahir Januari sampai Februari ini bintangnya. Kalau bulan September lahirnya seperti saya Virgo, bintangnya. Itu ditunggu-tunggu.
Nah, kalau bintangnya ini nasibnya. Iya Bu, ingat enggak Ibu? Alai, yakin atau percaya? Sempat meyakini ramalan bintang itu syirik. Syirik. Kalau ada kupu-kupu masuk rumah, mana dalilnya? Ini turun-temurun ini. Turun-temurun. Mulai dari penyelenggaraan jenazah dan sebagainya, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Banyak tradisi-tradisi. Ya. Nah, ini kalau cara ayat yang kita sampaikan adalah cara-cara orang Yahudi, ya, orang-orang syirik, orang-orang musyrik, mereka hanya bilang dari sesuatu model itu mah. Itu kami dapati dari orang tua kami, dari orang-orang terdahulu. Makanya kami ikut itu. Coba kalau di kampung-kampung misalnya, ya termasuk kan Padang Panjang kan kampung. Maka kampungnya masih ada. Masih ada. Nah, ini tradisi kebiasaan orang-orang yang dulu. Sehingga Allah membuat pertanyaan ini menyindir mereka, ya, dan mengingatkan mereka karena mereka itu sebenarnya la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Mereka itu tidak paham, tidak mengerti, dan tidak mendapatkan petunjuk. Petunjuk Al-Quran, petunjuk kebenaran. Itu tafsirannya. Tidak dapat itu. Tapi mereka bersikukuh dengan prinsipnya, bersikukuh dengan tradisi kebiasaan syirik mereka. Coba kebiasaan-kebiasaan coba ditegahan dia, Wak. Berang mah kawat. Kemudian ayat yang ke-171 Al-Baqarah, tadi 170 ya. Ada sebab turunnya. Kalau dalam kajian balaghah ini sudah tingkatnya tasbih baligh. Mana contohnya? Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Ini kalau kajian secara lughah bahasa balaghah, keindahan bahasa-bahasa. Uslub gaya bahasa seperti ini kalau Ustadz Agus Jainin ini dibahas dulu ya. Dia rajin menelaah. Ini tasbih balik, perumpamaan, penyerupaan, tapi dibuang ya, dibuang wajhus syibhinya dan ada tasbih. Ada yang dibuang, ada yang dihapus. Kan ada yang penyerupaan, ada yang diserupakan, ada alat untuk menyerupakan. Nah, wajhus syibhinya dan adatus syibhinya ini dibuang. Ini sudah tasbih baligh. Contoh lagi. Ya. Anta samsun, anta badrun. Itu ada yang dihilangkan. Padahal susunan dari tasbih itu ya ada wajhus syibhi, ada adatus syibhi, ada musabbih dan musabbah. Nah, ini ada yang dihilangkan. Misalnya, ya, Sidi kal asad fis saja'ah. Ustadz Sidi seperti singa dalam keberanian. Itu lengkap. Lengkap. Ustadz Sidi seperti singa
Dalam hal apanya seperti singa itu? Dalam keberanian. Inyu bahaga saroman singo. Nah itu namanya lengkap perumpamaannya. Tapi ada yang dihilangkan. Misalnya anta, engkau Muhammad, badrun seperti rembulan. Langsung, itu namanya tasbih balik. Penyerupaan yang langsung. Memang engkau rembulan Muhammad. Nah di sini tasbih balik. Tasbih balik. Wa masalul lazina kafaru kamasalil lazina yan'iku bima la yasma'u ila du'awan hida. Perumpamaan orang kafir itu sama saja dengan ya apa di sini? Perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Paham enggak? Mereka ini karena sudah tradisi kebiasaan, kalau sudah sirik dipupuk, kemudian sudah mendarah daging, ya apa yang dilakukan selama ini juga tidak mau dirubah-rubah, bahkan berang kalau dikomentari, bahkan apalagi ditagahan, ya, ya apa bedanya mereka itu? Mohon maaf ini diumpamakan seperti binatang gembalaan. Cobalah seorang penggembala imbau tuh kambing misalnya. Imbau tuh yang pengembalaannya. Menghiraukan awak enggak? Jarang. Diumpamakan seperti itulah. Ngeri kan? Makanya ini sebenarnya ayat ini mendorong kita untuk terus menggali, mengkaji, balaja. Nah, kita khawatir diumpamakan seperti hewan gembalaan yang dihimbau diseru oleh si pengembala, ya, iyo le mandanga, tapi ya itu tidak dikerajuan. Cobalah diagi pengajian, diagi penerangan di awak, indah kami tetap apa yang telah kami kerjakan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami itu yang kami ikuti. Seperti itulah. Nauzubillah ya, jangan kita sampai seperti itu. Makanya diumpamakan karena si pengembala menghimbau, memanggil, kemudian si hewan kembalaan tadi, iya mendengar suara saja panggilan. Tapi ingat, summun, bukmun, umyun, fahum, la ya'qilun. Ya, la ya'qilun. Makanya di halaman 3 ya di buletin ini, yakni tuli tidak mendengar perkara yang baik, perkara yang benar. Apa yang dimaksud bisu? Tidak mau ya mengutarakannya. Apa yang dimaksud buta? Tidak dapat melihat jalan yang hak, yang benar. Bahkan di tafsir yang lain, yang dimaksud bukmun umyun itu adalah mereka ya bisu, mereka buta terhadap ayat-ayat Allah. Itu tafsiran di tafsir yang lain. Fahum la yaqilun. Ya, fahum la yaqilun. Maka oleh sebab itu mereka tidak berakal, tidak paham, tidak mau mengerti. Kalau tidak mau paham dan tidak mengerti, ya. Mereka sama sekali tidak dapat memahami apapun dan tidak dapat mengerti. Padahal mereka sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, surat apa? Al-An'am ayat 39. Apa arti Al-An'am? Al-An'am, Ajo, Budi, Al-An'am artinya surat binatang ternak. Kalau Al-Baqarah sapi, An-Nisa padu si, Ali Imran keluarga Imron, Al-Maidah hidangan, At-Taubah taubat,
Al-Anfal, rampasan perang. Jadi harus tahu nama-nama surat dan artinya. Insya Allah diansur-ansur. Di dalam surah Al-An'am ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kazzabu biayatina summun wa bukmun fiz zulumat mayyasa'illah yudlilhu wa mayyasa yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, adalah bisu, dan berada dalam gelap gulita. Kan iya tuh, kalaulah kebiasaan tuh dipaturuan dari siswa, diagih taubana, diagih nur cahaya ilmu, indah. Ieu sabana kalam, galo, de kebodohannya, de kebiasaan adat istiadat yang mendatangkan syirik. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, ya niscaya disesatkan Allah. Artinya apa? Kalau mereka tetap dengan kebiasaannya, dengan sesatnya, dengan syiriknya, tidak dalam petunjuk Al-Quran, ya, makanya akhirnya Allah kehendaki, yo sase mah. Bukan Allah yang menyesatkan langsung, tidak. Karena kesesatannya akhirnya Allah kehendaki, akhirnya dia sesat. Padahal sudah diberi petunjuk. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Insya Allah seperti kita ini karena kebiasaan kita berada di jalan yang lurus, belajar, rutin istiqomah, Sabtu pagi. Alhamdulillah kalau tidak ada kepentingan yang sangat-sangat signifikan dan penting, kita usahakan hadir. Ya. Nah ini jalan petunjuk insya Allah. Siapa yang tetap di dalam jalan petunjuk, sholat tak tinggal, yang fardu, nawafilnya, yang sunat-sunatnya, yang rawatib, yang lain-lainnya dikerjakan, baca Quran, zikir, ya telah, insya Allah, ya insya Allah tetap di dalam petunjuk Allah. Ini berdasarkan surah Al-An'am ayat yang ke-39. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, insya Allah bersambung.